Aswad, lanjut ke Ibu Makromah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti, Bu, siapkan dulu. Ya, lanjut. Buka, Pak, ya. Buka. Sudah bisa, kawan-kawan? Kelihatan enggak? Belum. Nah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Guru, Ibu Guru, Sehat, Bu. kabar. Alhamdulillah kita pada hari ini masih dapat bertemu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Mana ketua kelasnya? Silakan dipimpin doa, Ibu Siti Khadijah. Ya teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Bu. Ya. Baiklah anak-anak, doa kita telah laksanakan bersama. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, bagus. Kalau hadir semua, kita akan lanjut kepada materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tujuan mempelajari cara beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat, anak-anak? Masih Bu, menuntut ilmu. Ya, bagus. Memang minggu kemarin kita belajar menuntut ilmu. Ada yang tahu anak-anak apa hukumnya menuntut ilmu? Wajib. Sekarang karena anak-anak sudah ingat pembelajaran kita minggu kemarin, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan arti iman dan rukun iman. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya peserta didik mampu menyebutkan bukti-bukti keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui iman kepada Allah itu, Ibu akan menampilkan satu gambar. Silakan gambar ini diamati. Dalam gambar tersebut, itu terdapat tampilan ada bumi yang luas terbentang dengan pengalaman yang sangat indah dan menakjubkan. Kemudian ada yang sedang melaksanakan sholat, kemudian sholat sendiri dan sholat berjamaah. Semua itu dilakukan hanyalah untuk menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari gambar tersebut, Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Kemudian, nanti anak, kemudian bagaimana cara menerapkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan? Bagaimana cara kita mengetahui bukti-bukti kebesaran dan keberadaan Allah? Anak-anak, Ibu akan tanya siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ibu Sulastri. Bagaimana cara beriman kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, Bu Guru. Bagus, beri tepuk tangan. Bahwa cara beriman kepada Allah itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada materi kita. Yang pertama, pengertian iman dan rukun iman. Pengertian iman secara bahasa dan secara istilah ya. Secara bahasa itu keyakinan dan kepercayaan, kemudian secara istilah mempercayai dengan sepenuh hati, menerima dengan ikhlas dan mengamalkan segala perintahnya, serta menjauhi segala larangannya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Anak-anak, perlu Ibu jelaskan bahwa tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama, iman bil lisan. Artinya, iman bil lisan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bagaimana? Aswad, Bu, bisa? Ya, anak kami Aswad, silakan. Ibu mau dengar cara kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba. Ya, Bu. Ayo Aswad. Saya, Bu. Ya, Iya. Aswad. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bu. Ya, bagus. Berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat melalui bilisan itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. adalah iman bil qalbi, membenarkan dalam hati keberadaan Allah. Yang ketiga, iman bil amal, mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Artinya, dalam tingkatan iman ini, apabila salah satu tidak kita lakukan anak-anak, maka iman kita belum Sempurna. Ya, misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hanya mengucapkan, membenarkan, tapi kita tidak mengamalkan. Artinya, iman hanya diucapkan, hanya dibenarkan, tapi tidak dilaksanakan dengan perbuatan. Itu namanya iman kita belum Sempurna, Bu Guru. Nah, jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu, hendaknya melakukan iman dalam 3 tingkatan tersebut. Dari mengucapkan, membenarkan, kemudian mengamalkan. Mengamalkan. Bagaimana anak-anak? Apakah ngerti dengan penjelasan Ibu? Iya, Bu. Alhamdulillah, ngerti, Bu. Apakah penjelasan Ibu itu terlalu cepat sehingga anak-anak susah untuk memasukkan penjelasan saya ke dalam pemikiran kalian? Tidak, Bu. Enak kok. Baiklah. Sekarang kita akan lanjut untuk membagikan kelompok kerja tugas. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum membagikan kelompok kerja tugas kalian masing-masing, Ibu akan menambahkan sedikit, itu pengertian iman kepada Allah, kemudian menyebutkan bukti-bukti kebesaran dan keberadaan Allah. Sebelum Ibu membagikan kelompok, baiknya kita ice breaking terlebih dahulu, tepuk rukun iman. Ikuti saya setelah saya mengajarkannya. Baik, Bu. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Nah, hilang suara. Suaranya mana, Bu? Hilang, Bu, suaranya, Bu. Tidak dengar kami. Ketiga pada kitab. Coba ikuti saya. Ya, Bu. Ya, Bu. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Kepada Allah, Pada Allah, kepada malaikat, ketiga pada kita, Rasul itu keempat, kelima kiamat,
Keenam Keenam dan ada benar. Ya. Sekarang Oke, kita silakan diakhiri Ibu Makromah. ya Bu, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Sekarang silakan mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Itu yang pertama Ibu Siti Khadijah, silakan mempresentasikan kelompoknya ya. Sudah selesai dipresentasikan. Sekarang Ibu akan mengevaluasi hasil kerja kalian. Untuk Ya, kelompok Bu. 2 dan 3 itu sudah bagus hasilnya. Alhamdulillah. Tadi sudah menyampaikan persentasenya ke depan kelas masing-masing ya. Untuk itu pada kesempatan ini bahwa kita harus melaksanakan keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya iman yang telah kita pelajari ini bagaimana caranya kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, baiklah Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama iman dan rukun iman, yang kedua iman kepada Allah, dan yang ketiga Asmaul Husna. Untuk itu Ibu akan pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi pada minggu ini Ibu akan membagikan tugas quiz time, yaitu ada beberapa soal, silakan kerjakan di rumah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari Asmaul Husna. Tolong disiapkan alat-alat, kita akan membuat kaligrafi ya. Baik, Bu. Jadi anak-anak, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Seandainya belum jelas, nanti silakan ditanya sama saya pada pembelajaran yang berikutnya atau bisa melalui WA Group ya. Silakan bertanya. Untuk kuis lainnya silakan kerjakan di rumah, cari di buku pembelajaran ataupun media informasi yang selanjutnya. Akhir kalam, saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin. baiklah anak-anak, untuk menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa selesai. Ya, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. 3 orang yang